Siapa saja yang menjenguk orang sakit atau berkunjung kepada saudaranya karena Allah, akan ada penyeru yang berseru, alangkah baiknya langkahmu, engkau telah menempati tempat tinggal di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'd. Pendengar yang budiman dimanapun saat ini Anda berada, di antara sekian banyak keteladanan yang tertera di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ada sebuah teladan mulia yang merupakan hak seorang muslim kepada muslim lainnya, yang memiliki banyak keutamaan dan dapat membuahkan limpahan pahala. Keteladanan tersebut yaitu menjenguk orang yang sedang sakit. Pendengar yang budiman, sering kita lihat tatkala seseorang ingin menjenguk keluarga, teman atau saudara-saudaranya yang sedang sakit, ia rela mengeluarkan banyak uangnya untuk membeli sesuatu yang akan ia berikan kepada orang yang ingin ia jenguk. Hal ini tentu merupakan akhlak yang terpuji. Namun seringkali kita lupa, ada sesuatu yang sangat dibutuhkan orang yang sakit, bahkan melebihi kebutuhannya terhadap makanan dan minuman. Hal tersebut yaitu doa, karena doa merupakan senjata seorang muslim. Berapa banyak orang yang sehari-harinya di rumah sakit, bahkan berbulan-bulan tak kunjung sembuh. Namun tatkala ia didoakan oleh saudaranya, Allah subhanahu wa ta'ala langsung mengabulkan doa tersebut dan sembuhlah ia dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Selain itu, Allah subhanahu wa ta'ala juga telah menyiapkan bergudang-gudang pahala kebaikan bagi mereka yang menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Ada sebuah hadis, dan hadis ini merupakan hadis yang agung. Kabar gembira bagi setiap muslim atau muslimah yang menjenguk saudaranya. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada maridan lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji'." Barang siapa yang menjenguk orang sakit, ia akan senantiasa berada di kebun surga sampai ia kembali. Maksudnya bahwa orang yang menjenguk orang sakit akan memanen banyak pahala, sebagaimana orang yang berada di kebun surga yang memanen buah-buahan surga. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira bahwa bagi mereka yang menjenguk orang yang sakit, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rahmat kepadanya. Ibnu Abdul Bar rahimahullah pernah meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada maridan khadar rahmah, fa idza jalasa 'indahu istaqna'a fiha, fa idza kharaja min 'indihi khadar rahmata hatta yarji'a ila baitih." Barang siapa yang menjenguk orang sakit, ia masuk ke dalam rahmat Allah. Apabila duduk di sisinya, ia merasa puas, tenang di dalam rahmat itu. Apabila keluar darinya, ia senantiasa berada di dalam rahmat itu hingga ia pulang ke rumahnya. Bahkan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillah, nadahu munadin an tibta wa taba mamsyak wa tabawwa'ta minal jannati manzila." Siapa saja yang menjenguk orang sakit atau berkunjung kepada saudaranya karena Allah, akan ada penyeru yang berseru, alangkah baiknya langkahmu, engkau telah menempati tempat tinggal di surga. Masya Allah, tentunya setiap kita merindukan surga, merindukan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya, dan merindukan kenikmatan teragung, yaitu melihat secara langsung wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini bisa kita raih dengan menjenguk saudara kita yang sedang sakit dengan ikhlas, hanya mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar dimanapun saat ini Anda berada, ada sebuah doa yang jika seseorang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala saat saudaranya sedang sakit, maka Allah subhanahu wa ta'ala
akan menyembuhkannya dari penyakit yang sedang ia alami. Imam At-Tirmidzi dan Abu Dawud meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah doa, yaitu As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyasfiyak. Artinya, aku memohon kepada Allah yang maha agung, pemilik arsy yang agung, agar dia menyembuhkanmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menjenguk orang sakit yang belum datang ajalnya, kemudian dia membaca doa ini di dekatnya sebanyak 7 kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyembuhkannya dari penyakit itu. Pendengar yang budiman, jika kita memiliki keluarga atau saudara yang sedang sakit, namun tak kunjung sembuh, maka hendaknya kita membaca doa tersebut dengan ikhlas, tidak mengharapkan apapun kecuali keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam doa tersebut terkandung nama Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat mulia, yaitu yang maha agung. Ketika kita membaca doa ini, maka kita menyadari bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha agung. Tidak ada yang dapat menyembuhkan penyakit selain dia. Adapun dokter dan obat itu hanyalah perantara. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menyembuhkan penyakitnya. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk berdoa kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang agung dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Hanya milik Allah asma'ul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama Allah yang indah itu. Selain doa tersebut, kita juga bisa berdoa dengan doa yang lain seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak mengapa, semoga sakitmu ini membersihkanmu dari dosa-dosa insyaallah. Maka alangkah indahnya Islam. Hanya dalam Islam musibah yang kita derita menjadi pahala, karena setiap rasa sakit, gundah gulana, dan yang lainnya adalah penghapus dosa yang nantinya akan meringankan beban kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini senada dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min musibatin yusabu bihal muslim illa kuffira biha anhu hatta syaukati yushakuha." Tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang muslim melainkan dosanya dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala karenanya, sekalipun musibah itu hanya karena tertusuk duri. Demikianlah pendengar yang budiman, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.